Bitcoin flat-flat aja dan ya sesuai janji aku ada yang kemarin request beberapa yang sama ya. Jadi ya bukan berarti aku pilih kasih mau pilih yang mana duluan, tapi memang ini yang kebetulan pengen banget aku bahas gitu ya. Dan kebetulan ada beberapa yang komen si koin tersebut ya, koin A misalnya ya. Nah, jadi ya kita kesampingkan dulu Bitcoin, dan sekali lagi disclaimer on, video ini hanya berupa referensi yang dapat kalian gunakan ya. Dan tidak ada paksaan atau suruhan atau rekomendasi kalian harus beli kapan, sekarang, di berapa dan di mana ya. Tapi yang jelas di sini hanya sekedar edukasi dan apa ya, sudut pandang aja dari segi CV ini gimana sih koin kayak gini. Karena aku sekali lagi kalau altcoin aku bener-bener selektif banget, karena ya kalian tau lah kejadian 2021 2022 scam everywhere, bahkan koin yang paling mantap sekalipun seperti Luna bisa scam, kemudian koin yang marketnya top 2 bisa scam. Itu semua adalah pembelajaran ya, tidak menutup kemungkinan juga di 2024 2025 beberapa koin-koin besar juga bakal tumbang. Nah, karena kita udah di penghujung winter mungkin ya. Nggak di penghujung winter ya. Di pertengahan winter maksudnya. Di pertengahan winter ya lebih baiknya kalau kita mempersiapkan mempersiapkan cash yang lebih gitu, karena ya ketika winter sudah selesai disitulah saat kita untuk masuk. Tapi sekali lagi ya, aku tidak merekomendasikan kalian kapan, di mana, dan berapa yang harus kalian investasikan. Jadi sekali lagi di sini hanya sudut pandangnya, oke? Sudah paham disclaimer onnya, jadi tidak ada salah menyalahkan ya. Yang salah menyalahkan udah fix bodoh ya. Nah, jadi ya kita akan bahas dari koin yang pertama, yaitu adalah ya ada yang banyak banget, bang menurut lo atom gimana, atom gimana, atom gimana, atom gimana. Oke, aku jelaskan dari sudut pandang aku. Nah, aku pernah beli atom. Nah, nanti aku kasih lihat besok lah ya, aku kasih lihat history Indodax aku. Aku beli atom itu di harga sekitar 56.000. Kalau nggak salah waktu itu $3 sekian harganya. Dan waktu itu sempat all time high ya, sekitar belakangan ya, all time high dia kalau nggak salah di 40-an sekian dolar. Padahal aku mainnya dulu di bawah-bawah sana. Ya, di bawah-bawah sana sebelum harganya itu pokoknya masih di 3 atau 4-an dolar gitu. Udah lama banget, itu 2020. Dan siapa menyangka kalau Atom ya, ekosistem koin lama, tiba-tiba bisa sehebat ini gitu di tahun ini gitu. Karena mereka ya pengembangan blockchainnya lebih wow, kemudian smart contract-nya juga jalan, dan banyak juga ekosistemnya yang udah jalan gitu ya. Meskipun tidak se-booming Cardano atau koin lainnya, tapi si Atom ini kalau menurut aku ya dia tipenya itu yang lambat. Paham kan maksudnya, kan koin lambat lah pokoknya. Yang naik, yang lain terbang, dia belum tentu terbang, tapi dia terbang itu musiman. Persis kayak Cardano, persis banget ya. Kalian tahu sendiri. Kalau misalnya kan Ethereum kan ya, Bitcoin terbang dia auto terbang, BNB juga demikian. Ya model-model XRP ataupun adalah dia. Nah, tapi sekali lagi kalau menurut aku untuk long term dia tipe koin yang kalian jangan terlalu berharap banyak returnnya itu banyak gitu. Tapi alangkah baiknya kalian berharap stabil gitu. Ketika porto kalian tergoncang dengan koin-koin lain yang yang fluktuatif parah, si Atom ini dia nggak terlalu ngedam, dan ketika pump juga dia nggak terlalu banyak gitu, tapi bertambah gitu ya. Nah, cuman di sini yang agak sedikit aku waspadakan, aku belum dapat total supply-nya itu berapa, tapi kalau dari circulating supply-nya itu cuma 286 juta. Yang artinya that's mean itu sedikit banget gitu ya. Itu sedikit banget, dan harusnya harganya itu udah kurang lebih harga BNB gitu. Ya, sekali lagi ya, harganya itu harusnya udah kurang lebih harga BNB untuk circulating supply-nya demikian gitu ya. Enggak lah seharga BNB, setengah dari harga BNB. Dan ini kalau menurut aku masih underestimated banget ya, masih sangat-sangat underestimate ya. Dan kalian tahu sendiri dia juga udah cross chain ya, dan blockchainnya sendiri IBC Cosmos ya. Itu ya kalau menurut aku udah nggak ada lagi yang perlu maksudnya bukan diwaspadai, nggak perlu kita riskan lagi, karena dia salah satu juga blockchain yang tercepat, explorernya juga oke. Nah, Cosmos Network kita lihat, nah explorernya bukan ini explorernya, mana sih? Nah, ini Atom Scan ya, bukan scam ya. Nah, ini juga kalau menurut aku ya udah seperti pada umumnya ya. Kalian bisa lihat sendiri algoritmanya berjalan dengan sedemikian atau sebagaimana mestinya. Dan ya kalau menurut aku ya secara blockchain tidak ada yang bermasalah ya, cuman hanya mungkin dari total supply-nya. Nah, let us take a look on the chart ya. Kita lihat Atom ya, karena kemarin sempat viral juga dan aku nggak megang sama sekali, karena aku nggak bakal expected dia bakal kayak gitu. Oke. Ya kita daily aja deh, kita main daily.
Nah, jadi Atom pernah banget kemarin sampai di sini, sampai di $5 gitu ya. Sebelum akhirnya rejection di MA 200-nya di daily, rejection di sebelah sini dan kemudian turun. Nah, polanya ini persis dengan pola Bitcoin yang bukan double bottom. Kalau Bitcoin kan bear div ya. Kalau ini benar-benar murni sepertinya tuh terlihat di double bottomnya kalau kita agak zoom out gitu ya. Nah, kelihatan banget. Tapi yang jelas ya, nah, aku pernah main pokoknya di 2020 ya. Atom itu harganya $3. Nah, di sinilah pokoknya. 15, 20 mana 20. Nah, Atom harga $3. Nih ingat banget nih ya di bagian-bagian sini guys. Cuman ya karena memang harganya udah sempat all time high lagi, kita nggak usah expect dia bakal $100 atau apa, nggak usah expect deh. Kita nggak usah mimpinya jauh-jauh gitu maksudnya. Ya kita coba gambar dulu support ya, support terkuatnya ya. Strongest supportnya tuh di sini gitu ya. Anggaplah di sini. Kalau misalkan jebol lagi ya anggaplah jackpot ya kan. Nah, dari sini sampai ke sini misalnya for example kalian serok di harga sekitar $5,5 dan kita targetin aja dia nggak usah all time high itu. Kita targetin aja di resist sebelumnya yang sangat-sangat kuat yaitu di $32. Kita take a look kalau misalnya kalian buy here misalnya nih, kadang kemungkinan masih bisa turun lebih lagi sih. Ini kan ekspektasi aja. Ya kalian bisa untung hampir 500% aja ya, cukup kecil. Tapi target aku untuk Atom ini sebenarnya nggak banyak-banyak, nggak harus sampai ribuan persen kayak koin lain ya. 500% aja sebenarnya udah oke banget gitu ya. Apalagi kalau kalian beli misalnya kalian beli ya 3 juta atau 5 juta hanya untuk invest aja long term ya. Kalau menurut aku oke aja karena dia sekali lagi blockchain layer 1 dan juga smart contract-nya itu udah jalan gitu, oke. Nah, jadi ya cocok banget untuk kalian investasikan untuk yang takut jantungan dengan fluktuatif yang sangat parah gitu ya, karena dia lebih cenderung ke tipe yang stabil ya. Untuk ketika bull run itu stabil, benar-benar stabil, nggak terlalu pergerakannya yang se ekstrim yang mana. Ini kan kalau kita lihat dari chart daily wajar aja lah, namanya juga daily ya kan. Nah, begitu juga koin-koin yang lain. Tapi kalau menurut aku cocok enggak ya cocok aja. Tapi sekali lagi proporsinya kalian atur sendiri karena ya altcoin kalian tahu lah ya kan, namanya altcoin mau sebagus apapun altcoin tersebut tetap resikonya lebih jauh 1000 kali lipat lebih jauh daripada Bitcoin, oke? Next kita bahas yaitu adalah One. Ini adalah salah satu koin terlupakan yang cukup aku pernah beli, ingat aku di harganya itu waktu masih berapa ya, itu 2020 juga. Harganya itu pokoknya di bawah pokoknya di bawah 50 perak gitu ya. Nah, dan pernah pom-pom ini jauh banget. Ini siapa expect sampai ke sini, dan itu benar-benar double top ekstrim ya. Hampir $0,4. Dan dia kalau misalnya kita hitung dari permulaan bulannya, ya ini udah mendulang berapa banyak kalau kalian misalkan kalian beli dan hold. Misalnya dari 2020 di Juni ini udah bulan lah ya hitungannya. Nah, sampai ke pucuk itu 8000% geng ya. 80 kali lipat, hampir 100 ya. Hampir 100 kali lipat daripada presentasinya. Itu benar-benar gila sih. Nah, kalau untuk ini ya, aku nggak terlalu berani menjamin kalau dia bakal apa lagi, karena dari chartnya aja udah ekstrim parah. Aku nggak bakal berani bilang wah dia bakal all time high baru karena ini cukup sulit. Kenapa sulit bang gitu kan? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya aku nggak bilang kalau dari harga itu oke gitu, tapi untuk dari ekosistem, sekali lagi ya, ekosistem One atau Harmony ini dia udah cross chain dari ke Ethereum, ke BNB ya. Kita lihat dia cross chain kemana aja, ke BNB, kemudian ke scalingnya juga udah banyak gitu. Jadi ya that's mean ya Harmony ini salah satu yang apa ya, yang terpandang juga ya, karena dia juga ya baru juga, termasuk salah satu koin yang baru tapi masih bisa diperhitungkan. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah hanya supply-nya micin, dan dia kemarin sempat top 100 coin market cap, dan memang awalnya dia tuh di top 200 atau 100-an lebih ya, hampir top 200 lah. Kemudian dia mengejar sampai ke top 100 ya, kalau nggak salah waktu itu di nomor 78 atau 80-an ya. Harmony itu keren banget ya kalau menurut aku, karena di sini ya total supply-nya 13 billion ya, triliun. Miliar. 13 miliar ya, bukan triliun. 13 miliar ini cukup micin kalau menurut aku ya. Nah, tapi kalau dari ekosistemnya ya aku nggak berani komentar kalau dia salah satu yang tercepat juga ya, salah satu blockchain yang tercepat. Nah, kalian bisa lihat sendiri apa yang udah terjadi di dalam
Harmony ini yang sebegitu murah karena ini scaling juga daripada si Ethereum itu sendiri. Dan kalau untuk bikin proyek ya, dia mungkin nggak sepopuler yang lain ya, tapi sekali lagi bisa jadi pakai. Oke. Nah, itu adalah salah satu beberapa hal yang baik. Jadi bagi gitu aja, bagi teman-teman yang mau beli Harmony ini cukup riskan ya. Tapi kalau menurut aku harganya still cheap gitu. Ya, mungkin kalau untuk rupiahnya kan bisa dapetin mungkin nanti di 120-an perak atau di bawah 100 lagi, mungkin kalian udah bisa belanja. Karena next bull run gak usah banyak-banyak, targetnya itu ke 2.000 aja lah, nggak perlu ke 5.000 lagi. 2.000 aja kalian udah profit 20 kali lipat. Kalau misalnya kalian 5 juta udah jadi berapa tuh? 5 kali 20 100 juta. Kalian bayangkan sendiri 20 kali lipat, oke? Nah, jadi gampang aja cara ngitungnya bagi teman-teman. Sekali lagi ini risk semua altcoin sekali lagi. Tapi ya kalau misalnya risk kita bisa atasi dengan money management yang baik, itu akan aman-aman aja. Tapi ya sekali lagi semua tetap ada resikonya, apalagi kalau kalian main di altcoin. Makanya aku always prefer let's buy Bitcoin, Ethereum and beyondly. Ya aku selalu kayak gitu bukan merasuki, aku bukan mengedukasi juga, menghipnotis supaya orang itu jangan terlalu tergiur sama altcoin gitu kan. Karena resiko cuannya banyak gitu. Tapi ya resiko scamnya juga ya lebih ekstrim gitu. Jadi ya menurut aku ya kalian harus proporsi lah, itu intinya, oke? Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.